Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjut. Orang tua aneh Du, apakah kau dan Sekte Tubuh berencana untuk berperang melawan Akademi Shrek? Sosok perlahan muncul dari dalam sinar hijau gelap. Itu adalah pria tua yang rambutnya hijau gelap mengalir bebas di belakang punggungnya, tapi lucunya dia tidak memiliki rambut di atas kepalanya, dia botak. Kulitnya yang halus seperti bayi dan tidak memiliki banyak kerutan juga. Satu-satunya cara seseorang mengetahui usianya adalah melalui tatapan mata hijau gelapnya, yang seolah-olah mereka mengalami perubahan-perubahan kehidupan. 20 sinar cahaya atau lebih di belakang penatua berbaris, secara bertahap mengungkapkan jumlah di dalamnya. Mereka memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, tetapi mereka semua adalah individu-individu yang berperingkat teratas di dunia, karena mereka dapat mengambang di udara melalui kekuatan kultivasi mereka sendiri. Orang dengan 8 cincin bisa melayang di udara. Pada level judul Dolo, mereka kemudian bisa terbang untuk waktu yang lama menggunakan kekuatan jiwa mereka. Ini berarti bahwa 20 orang di udara saat ini memiliki setidaknya 8 cincin. Seseorang harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memprovokasi Shrek dan menemui masalah dengan mereka. Orang-orang ini jelas disini dengan niat buruk. Di sisi Akademi Shrek, beberapa tokoh juga mulai naik ke udara. Banyak siswa memandang ke langit yang jauh dari jendela blok pengajaran. Tatapan mereka semua kaku. Ini bahkan pertama kalinya para murid halaman dalam melihat situasi seperti ini. Para siswa halaman dalam dari Shrek segera menyadari ada lebih 30 orang dari akademi di udara. Mereka melebihi jumlah penyusup dan dipimpin oleh Penatua Swan. Penatua Swan tampaknya tidak cemas atau khawatir. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Orang tua aneh Du, apa yang kamu inginkan dengan barisanmu hari ini? Sekte tubuhmu ingin muncul kembali di dunia, dan kami adalah target pertamamu." Ketika kata-kata sekte tubuh datang dari mulut Penatua Swan, beberapa guru yang lebih muda di belakang Penatua Swan tampak ketakutan. Tidak heran jika pihak lain telah menyusup ke Akademi Shrek tanpa rasa takut. Mereka adalah individu yang kuat dari sekte tubuh. Akademi Shrek dan sekte tubuh setara di dunia ini. Pihak lain juga punya sejarah sendiri. Penatua dengan rambut hijau yang disebut Dutua aneh oleh Penatua Swan mendengus dan memutar matanya. "Swan kecil, kamu bertanya sesuatu yang sudah jelas. Mengapa? Apakah kau lupa apa yang telah kau lakukan?" Penatua Swan tertawa. "Lupa apa? Bukankah aku hanya memberi pengajaran 2 bajingan bawahanmu? Tanyakan apa yang mereka lakukan. Mereka berani menyerangku. Jika bukan karena aku memberimu wajah, apakah kau pikir mereka akan kembali hidup-hidup?" Dutua mendengus dengan marah. "Omong kosong. Omong kosong, kau memukuli anggota sekteku, dan kau masih bertindak seperti ini. Aku tidak akan membiarkan ini. Aku ingin kau menunjukkan dari mana kepercayaan dirimu berasal." Saat dia berbicara, dia meraung marah, dan sinar hijau gelap tebal melintas ke langit. Sinar ini menyebabkan separuh langit diwarnai dengan warna hijau tua. Tubuhnya membengkak 10 kali lebih besar. Kulitnya yang hijau gelap berubah menjadi otot-otot besar. Bagian yang paling menakutkan, cincin jiwanya bergetar. 2 cincin kuning, 2 ungu, 2 hitam, dan 3 merah. Dia memiliki cincin jiwa 300.000 tahun. Begitu dia melepaskan jiwa bela diri sepenuhnya, dia hampir menghancurkan udara dengan kesombongan. Penatua Swan menjadi serius dan meraung juga. Dia melonjak ke langit, dan sinar kuning yang intens dilepaskan dari tubuhnya. Aura sombong meletus dan cahaya kuning lebat mendukung langit. Di atas Shrek, kuning dan hijau jelas dipisahkan di langit yang tinggi. Namun, cincin jiwa Penatua Swan sedikit lebih rendah daripada cincin jiwa si tua aneh Du. 2 cincin kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 merah. Tapi dia hanya memiliki 1 cincin jiwa 100.000 tahun. Ini juga menandakan dia perlu memiliki setidaknya 2 tulang roh lebih dari 100.000 tahun daripada Dutua. Penatua Swan juga mengalami transformasi besar. Di bawah cahaya kuning dia mengeluarkan erangan yang dalam di udara yang memaksa individu dari sekte tubuh mundur 100 meter. Penampilan Penatua Swan berubah sepenuhnya ketika sinar kuning yang kuat menyebar.
Dia memiliki tubuh domba dan matanya berada di bawah ketiaknya. Dia memiliki gigi seekor harimau dan tangan manusia. Sepasang tanduk besar dan aneh juga muncul. Tubuhnya lebih dari 30 meter dan dia bahkan tampak lebih kuat dari dutua yang aneh. Sinar kuning intens terus maju dan 9 cincin jiwa berubah menjadi lingkaran cahaya yang bergerak naik dan turun di antara tanduk besar yang panjangnya sekitar 5 meter. Yu Hao dan dua lainnya telah tiba di luar pavilion Dewa Laut melalui bimbingan Yan Shaoze pada saat ini. Yan Shaoze khawatir ketika dia menyaksikan apa yang terjadi. Dia berkata kepada Yu Hao dan dua lainnya, "Masuk ke pavilion Dewa Laut dengan cepat, jangan keluar bagaimanapun keadaannya. Apakah kalian bertiga mengerti?" "Ya," mereka bertiga menjawab dengan tergesa-gesa. Mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Penatua Swan melepaskan kemampuan penuhnya. "Jangan repot-repot memasuki pavilion. Awasi saja dari pintu." Suara lembut terdengar dan didengar oleh Yan Shaoze, Yu Hao, dan dua lainnya. Yan Shaoze menghela nafas lega saat mendengar suara ini. Setelah membungkuk ke arah pavilion Dewa Laut, dia berubah menjadi cahaya putih yang langsung naik ke langit. Sebagai dekan, bagaimana dia bisa absen ketika Shrek diserang? Suara lembut tidak diragukan lagi. "Milik penatuamu, Yu Hao, dan dua lainnya secara alami aman dari bahaya karena penatuamu ada di sekitar mereka." Wang Dong berkata dengan lembut, "Penatuamu itu harusnya menjadi wujud roh pelindung yang baru saja dilepaskan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan setidaknya 7 cincin. Tampaknya sangat kuat. Tapi mengapa raksasa hijau itu berbentuk manusia? Apakah jiwa bela dirinya berasal dari sejenis raksasa kuno?" Yu Hao secara alami tidak bisa menjawab pertanyaan Wang Dong. "Tetapi penatuamu bisa." Suara lembut penatuamu terdengar lagi. "Apa yang kamu lihat bukan hanya wujud roh pelindung sederhana lagi. Ini adalah kekuatan yang kuat yang terungkap ketika kekuatan jiwa yang setidaknya peringkat 95 disuntikkan ke wujud roh pelindung setelah penggabungan pemahaman murni tentang jiwa bela dirinya. Ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh Dolo Transcendent. Orang itu disebut Dubushi, master sekte dari sekte tubuh. Jiwa bela dirinya adalah dirinya sendiri. Sekte tubuh, jangan bilang." Setelah mendengar kata-kata sekte tubuh, Yu Hao terkejut. Dia juga ingat apa yang terjadi padanya di kota Starlo. Penatuamu menjawab, "Ya, tanpa ragu. Mereka datang untukmu, layak untuk melakukan perjalanan bagi seorang dengan jiwa tubuh dan jiwa bela diri pamungkas. Aku pikir mereka juga ada di sini untuk tujuan lain, Yu Hao. Aku tidak akan menyembunyikan darimu. Sekte tubuh telah meneliti jiwa tubuh selama 10.000 tahun. Tidak ada yang bisa menyaingi mereka dalam aspek ini. Aku percaya mereka memiliki cara untuk membuat mata rohmu mengalami kebangkitan kedua dan membuatnya lebih kuat. Akademi tidak akan menyalahkan jika kamu memilih untuk pergi. Tetapi jika kamu tinggal, aku yakin dapat mengatakan bahwa Akademi akan melakukan yang terbaik untuk mendukungmu. Akademi harusnya lebih baik dalam memelihara jiwa bela diri pamungkasmu. Kamu harus memberitahuku keputusanmu, sehingga aku tahu bagaimana harus bertindak ke sekte tubuh." Setelah mendengar kata-kata penatuamu, Yu Hao menjawab tanpa ragu, "Penatuamu, Akademi dalam kesulitan karena aku, tapi aku tidak akan meninggalkan Akademi. Aku sudah menjadi salah satu dari 7 Master Shrek. Aku akan selalu menjadi bagian dari Shrek selama Akademi tidak menyerahkanku. Selanjutnya, aku punya sekte. Aku seorang murid sekte Tang. Bagaimana aku bisa mengubah sekteku lagi? Aku tidak akan masuk Akademi jika bukan karena guru Shoya dan senior tertua. Aku tidak akan bergabung dengan tempat lain selain sekte Tang dan Akademi Shrek. Anak yang baik." Suara penatuamu menjadi lebih lembut. Ada juga rasa ketekunan dalam kelembutan ini. Bom bergema terdengar di langit pada saat ini. Dubushi dan penatua Swan sudah mulai bergerak. Seluruh langit berubah karena pertempuran mereka. Satu sisi berwarna kuning gelap, sementara sisi lain berwarna hijau gelap yang mendominasi. Mereka berdua menempati separuh langit. Ini adalah duel yang sangat menakutkan. Banteng Toti yang saleh milik penatua Swan meledak di udara. Sinar kuning di belakangnya menghantam Dubushi. Raksasa hijau gelap dari Dubushi berlari di udara dengan langkah besar. Dia tak kenal takut ketika dia langsung menyerang ke penatua Swan. Keduanya bertabrakan di udara di tengah ledakan yang menggema. Pada titik ini, baik Shrek dan sekte tubuh yang ada di udara semua turun dengan cepat. Mereka kembali ke tanah. Tekanan yang menakutkan diberikan dari langit, dan itu akan menghilang ketika seseorang berada di 100 meter dari tanah.
Ini adalah hasil dari kontrol yang sengaja oleh kedua belah pihak lagi pula. Tidak ada pihak yang menginginkan rakyatnya sendiri terkena dampaknya. Sepertinya Dubusi tidak berniat melawan Penatua Asuhan sampai mati. Meskipun begitu, Yu Hawang dan Xiao Xiao masih bergetar saat mereka berdiri di tanah. Mereka menjadi pucat, seolah-olah langit runtuh. Apakah ini duel antara individu peringkat atas? Kekuatan manusia sebenarnya mampu mencapai tingkat yang menakutkan. Ini sudah di luar pemahamannya tentang apa yang mampu dilakukan oleh seorang master jiwa. Kemampuan yang Penatua Asuhan dan Dubusi tunjukkan berada di luar pemahamannya, sehingga dia tidak bisa menilai sama sekali. Dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran level mereka. Penatuamu tidak bersuara lagi. Dia juga tidak menjelaskan apapun kepada mereka. Dia meninggalkan mereka bertiga menatap langit. Dia meninggalkan mereka di luar dan tidak mengizinkan mereka memasuki pavilion Dewa Laut karena dia ingin mereka menyaksikan pertempuran yang mengguncangkan bumi ini. Pertempuran besar seperti ini jarang terlihat di benua. Bagi para master jiwa muda, ini juga merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi mereka. Tabrakan mendadak Penatua Asuhan dan Dubusi di udara menyebabkan langit meledak seolah-olah kembang api telah dinyalakan. Sinar hijau gelap di belakang Dubusi membentuk bidang pusaran besar di udara. Sinar kuning di belakang Penatua Asuhan langsung membentuk lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi hujan meteor besar yang menghantam ke arah pusaran seperti pusaran air. Yu Hao telah melihat banyak keterampilan jiwa hujan meteor. Yang terkuat yang pernah dia lihat adalah hujan meteor Phoenix milik Ma Xiaotao dan hujan meteor harimau putih milik Dai Yuheng. Tetapi hujan meteor yang dilepaskan Penatua Asuhan benar-benar hebat. Itu menelan seluruh area dan tak terbatas, seolah-olah langit terkoyak. Tapi Dubusi juga sangat kuat. Pusaran air hijau gelap membentuk corong dan menghantam meteor. Cahaya kuning menghilang saat memasuki corong. Mereka berdua berada di jalan buntu sekarang. Raksasa hijau yang terbentuk dari Dubusi menggunakan tangannya untuk memegang tanduk Penatua Asuhan dengan erat. Sementara keduanya berlomba untuk melihat siapa yang lebih baik. Tidak ada yang bisa menang. Cahaya di tubuh mereka juga berganti-ganti antara kecerahan dan remang-remang. Sementara tubuh mereka setengah diam. Garis-garis cahaya hitam melintas melewati sisi mereka. Cahaya bintang bisa terlihat secara halus di tengah-tengah cahaya hitam. Itu adalah celah spasial. Semakin lama mereka saling bertarung, semakin sering cahaya hitam muncul. Lingkaran hitam segera terbentuk di sekitar mereka dan mulai berkembang keluar. Dubusi, kamu benar-benar gila. Suara Penatua Asuhan di udara. Dubusi tertawa keras dan berkata, kamu yang gila. Aku tidak ingin mati bersamamu. Lepaskan dan kita akan bertarung lagi. Suara menusuk merobek bisa terdengar di udara. Lingkaran hitam tersebar dan berubah menjadi garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang meliuk-liuk ke segala arah. Dimanapun cahaya hitam berlalu, hujan meteor kuning Penatua Asuhan dan pusaran air hijau tua Dubusi menghilang. Cahaya hitam mencapai sangat jauh sebelum menghilang. Dubusi dan Penatua Asuhan telah terpisah pada saat ini. Ada jarak lebih dari 1000 meter antara mereka. Mereka mengumpulkan kekuatan sekali lagi, dan pergulatan antara kuning dan hijau gelap mulai kembali. Suan kecil, kamu telah meningkat pesat setelah bertahun-tahun tidak melihatmu. Dubusi mendengus, kau juga. Penatua Asuhan menjawab dengan dingin, mengapa kau masih belum mati, orang tua aneh? Dubusi tampaknya dipicu, omong kosong, mengapa aku harus mati? Dan kau masih memanggilku tua? Jika kau belum mati, mengapa aku harus mati? Aku masih bisa bertahan 100 tahun lagi. Jika kau mampu, hiduplah selama 1000 tahun lagi. Penatua Asuhan menjawab dengan menghina. Kau akan menjadi kura-kura 1000 tahun. Oh, kupikir nama ini cocok dengan warna kulitmu. Kau mencari kematian. Dubusi mengamuk dan membalik tangannya. Pusaran air hijau gelap di belakangnya ditarik. Itu dengan cepat berkumpul di dalam tubuhnya. Hijau gelap tubuhnya mulai berubah transparan. Dan ukuran tubuhnya bertambah lebih besar, tingginya mencapai lebih dari 100 meter secara instan. Itu lebih kecil dari celah spasial yang diciptakan olehnya dan Penatua Asuhan sebelumnya, tetapi tampaknya lebih padat. Penatua Asuhan tampak terpesona, dan sinar kuning di belakangnya juga ditarik. Ukuran banteng Toti yang salehnya juga menggelembung, dan langsung berubah menjadi kehadiran yang sangat mendominasi. Dubusi memelototi Penatua Asuhan dengan marah. Tangannya bergerak, seolah-olah
dia sedang menghancurkan sesuatu ke tanah. Bola cahaya hijau gelap besar dengan diameter lebih dari 30 meter menembus ruang dan jatuh ke arah Penatua Swan dari atas. Penatua Swan tidak takut. Cahaya putih yang bersinar seterang berlian melintas di antara tanduknya. Itu menusuk bola cahaya hijau gelap seperti sambaran petir putih. Ledakan yang menusuk bergetar lebih dari 1000 mil. Dan bola cahaya hijau gelap berubah menjadi cincin cahaya yang tersebar di langit. Debussy mendengus dan menggenggam kedua telapak tangannya. Ruang di sekitar Penatua Swan tiba-tiba mulai terdistorsi dan cahaya-cahaya hijau gelap muncul di sekujur tubuhnya seperti noda. Beberapa lubang hitam besar mulai muncul juga dan celah spasial yang menakutkan tampaknya mencoba untuk merobek tubuh Penatua Swan. Penatua Swan mendengus jijik. Sinar kuning cerah berubah menjadi penghalang cahaya yang meledak. Semua lubang hitam diperbaiki begitu saja. Debussy sedikit terkejut. Memperbaiki langit. Benar-benar mampu. Swan kecil, kau memang layak sebagai lawanku. Tapi kau masih kurang sedikit. Debussy menyerap semua hijau tua kembali ke tubuhnya. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menyala. Cahaya intens bersinar terang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuatnya tampak seperti matahari biru hijau. Seluruh kota Shrek tercakup dalam cahaya hijau biru ini. Debussy menggenggam telapak tangannya di depan dadanya. Dan pusaran air kecil berwarna hijau gelap terbentuk. Pusaran air ini tampaknya hanya memiliki diameter 1 meter dan sangat tidak sesuai dengan ukurannya yang besar. Tapi pusaran air tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas, menyebabkan ekspresi di mata Penatua Swan berubah. Sinar kuning cerah bersinar dari tubuh Penatua Swan. Tubuh banteng Toti yang saleh berubah kembali menjadi bentuk manusia dan hanya tanduknya yang masih tampak jelas. Telapak tangannya tergenggam bersama dan kemauan yang kuat bisa dirasakan dari tubuh Penatua Swan. Kedua tangannya bergerak maju dan cincin kesembilannya menyala seolah-olah sedang terbakar. Sebuah bola cahaya kuning secara bertahap tumbuh lebih besar di tangannya dan berubah menjadi senjata yang tampak aneh. Debussy berteriak dan pusaran hijau gelap di tangannya berubah menjadi bola cahaya yang melesat keluar. Bola cahaya menyusut saat bergerak di udara. Itu meninggalkan ngarai yang dalam di udara saat bergerak, seolah kehadirannya tidak bisa ditahan oleh ruang. Penatua Swan berteriak, otot-ototnya membengkak, seluruh tubuhnya tampak menggelembung, dan dia memegang senjata mengatasi bola cahaya hijau gelap yang menghampirinya. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, bola cahaya hijau gelap langsung berhenti. Tekanan besar tiba-tiba turun dari langit. Orang-orang kuat dari Shrek dan Sekte Tubuh bekerja sama untuk melepaskan aura yang kuat. Banyak warna dicampur bersama untuk membentuk penghalang cahaya. Suara garing bergema di udara. Tidak ada pelepasan kekuatan yang menakutkan. Kedua serangan menghilang pada saat yang sama. Sementara Penatua Swan dikirim terbang karena tubuhnya bernoda hijau gelap. Jelas bahwa dia telah dipukul. Debussy sangat senang dan tertawa. Swan kecil, cincin jiwamu lebih lemah dari milikku. Bahkan jika kultivasimu sama, aku bahkan memiliki jiwa tubuh khusus. Kau masih kalah denganku dalam hal level. Mengaku kalahlah saja. Jika bukan karena aku takut akan kehilangan lawan sepertimu, aku akan membunuhmu sekarang. Penatua Swan menstabilkan tubuhnya setelah terbang lebih dari 1000 meter. Auranya tetap sangat kuat, namun matanya mengungkapkan ketidaksabaran yang lebih besar. Debussy, berhenti melapisi kata-katamu. Berhenti melemparkan kata-kata busukmu. Apakah kau berani bertarung sampai mati denganku? Aku akan membawamu bersamaku bahkan jika aku mati. Setidaknya aku akan membuatmu tidak dapat memenuhi keinginanmu. Debussy mendengus. Kenapa aku tidak berani? Paling banyak aku akan sangat terluka jika aku membunuhmu. Hanya terluka parah tidak masalah. Kamu masih belum cukup kuat untuk membuatku binasa bersamamu. Tapi jangan lupa, ini adalah wilayah Shrek. Jika kau bertarung sampai mati bersamaku di sini, aku takut Akademi Shrek akan menghilang dari muka bumi ini. Ekspresi Penatua Swan berubah. Aku menantangmu. Tidak ada di dunia ini yang ditakuti oleh Sekte Tubuh, kata Debussy dengan arogan. Jangan bilang kau sudah lupa siapa yang memulai gelombang binatang buas di hutan Stardo. Penatua Swan sangat marah. Teman yang tidak tahu malu. Kau masih punya wajah untuk menyebutkan kejadian itu? Kupikir kau tidak menganggapnya sebagai penghinaan. Sebaliknya,
kau memperlakukannya sebagai kemuliaanmu. Banyak orang kehilangan nyawa karena sekte tubuh. Jika Akademi Shrek tidak melawan gelombang binatang buas, itu akan menjadi pembantaian besar-besaran. Dubusi mengerang dan berkata, apa maksudmu? Akademi Shrek melawan gelombang makhluk buas? Seolah-olah kau mengisyaratkan kami tidak melakukan apa-apa. Jangan lupa, apa yang sekte tubuh janjikan setelah gelombang binatang surut. Penatua Swan berkata dengan dingin, apakah kau mengingkari janjimu dengan datang ke sini dengan berani hari ini? Dubusi menjawab, janji? Waktu telah berlalu, aku tidak ingat apa-apa, bahkan jika aku mengingkari janjiku, apa yang dapat kau lakukan? Penatua Swan memutar bibirnya dan berkata, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi sangat tak tahu malu. Sementara dia berbicara dengan cara ini, dia terkejut dalam hatinya. Kata-kata Dubusi tampaknya menunjukkan penampilan sekte tubuh di dunia. Selain itu, mereka cenderung memiliki tipuan. Dubusi berkata, baiklah kita sudah bertarung. Sekte tubuh dan Shrek masih memiliki ikatan. Kami di sini bukan untuk menargetkan Shrek. Aku di sini hari ini bukan hanya untuk menuntut penjelasan. Ada sesuatu yang lebih penting. Jika kau mengembalikan anggota sekte tubuh kami, aku akan berbalik dan segera pergi. Penatua Swan mendengus. Apa? Anggota sekte tubuh? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Dubusi berkata, berhentilah bertingkah bodoh. Master jiwa dengan jiwa tubuh secara otomatis dikenal sebagai murid sekte tubuh. Apakah kau tidak tahu itu? Di mana laki-laki kecil itu yang mengambil bagian dalam turnamen duel benua? Serahkan dia sekarang, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak baik. Jangan lupa siapa namaku. Jika aku melepaskan racun jiwa tubuhku, berapa banyak yang bisa kau tahan? Jika itu terjadi, Akademi Shrekmu akan... Penatua Swan tertawa dingin. Aku tahu, kau datang ke sini untuk Yu Hao. Tidakkah kau hanya mencoba memamerkan kekuatanmu? Dengan melakukannya secara tidak langsung, biarkan aku memberitahumu. Jika kau berani melepaskan racun mematikanmu, setidaknya setengah dari anggota sekte tubuhmu akan tetap di sini hari ini, termasuk kau. Ekspresi di mata Dubusi berubah. Dia mengungkapkan keganasannya. Swan kecil, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani bergerak di akademimu? Aku bisa mempertaruhkan segalanya jika aku bisa melanjutkan warisan sekteku. Senyum Penatua Swan menjadi lebih lembut. Orang tua yang aneh. Kau hanya bisa bicara omong kosong. Apakah kau benar-benar berpikir sekte tubuh dapat mengancam Akademi Shrek? Apa? Dubusi menggeram. Apakah kau pikir dapat menghentikanku? Lebih baik serahkan dia dengan cepat, atau jangan salahkan aku karena langsung masuk untuk menemukannya. Itu tidak akan baik untukmu. Dia memang memiliki keraguan tentang Shrek. Kalau tidak, dia tidak akan peduli dengan Penatua Swan. Meskipun Penatua Swan sedikit lebih rendah darinya, jaraknya tidak terlalu besar. Dubusi tidak mau menanggung konsekuensi dari pertarungan habis-habisan. Swan kecil tidak bisa menghentikanmu. Tapi bagaimana denganku? Suara lembut terdengar pelan pada saat ini. Lingkaran lembut dikeluarkan dari Akademi Shrek setelah suara itu terdengar. Lebih tepatnya, itu berasal dari paviliun Dewa Laut. Cahaya keemasan lembut menyebar dengan cepat. Itu mencapai ketinggian dalam sekejap. Saat pemandangan ajaib itu muncul, aura Penatua Swan dan Dubusi berkurang di bawah cahaya keemasan. Mereka ditekan. Tekanan besar dari langit juga menghilang. Keemasan tidak hanya menelan Akademi Shrek, tetapi juga mencakup semua kota Shrek. Kota Shrek tampak seperti kota emas sekarang. Ekspresi Dubusi berubah setelah dia melihat adegan ini. Cahaya Dewa Laut, bagaimana ini mungkin? Bagaimana masih ada orang yang bisa melepaskan cahaya Dewa Laut di Shrek? Busi, baru beberapa saat, sepertinya kau sudah lupa tentangku. Suara lembut terdengar sekali lagi, tapi hanya Dubusi yang bisa mendengarnya. Kamu... Dubusi terkejut ketika dia melihat paviliun Dewa Laut yang bersinar. Dahi hijau gelapnya langsung mulai berkilau dengan butiran keringat. Aku masih ingat apa yang kau tinggalkan untukku, penatuamu berkata perlahan. Saudaramu memiliki temperamen yang sama denganmu. Kekejian adalah iblis. Jika kakakmu tidak gegabah, maka dia mungkin masih hidup sekarang. Dubusi mengkonfirmasi dugaannya. Ketika dia mendengar sampai titik ini, dia tertegun saat bertanya, Kamu belum mati? Bagaimana ini mungkin? Bukankah? Penatuamu menjawab pelan, jika aku mati, kamu akan menggertak Akademi Shrek. Kata-katanya sederhana, tetapi itu memukul Dubusi dengan keras.
Cahaya keemasan yang intens langsung menyala di udara, dan tubuh hijau gelap Dubusi mengecil hingga 1 meter. Sinar hijau gelap yang intens juga terpancar dari tubuhnya. Dubusi sedikit kesal ketika dia berkata, "Dewa Naga Doulo, pertempuran itu bukan hanya tentang perasaan pribadi. Mengapa kakak lelakiku harus mati?" "Kau tahu detail lengkapnya tentang apa yang terjadi." Penatuamu menjawab, "Aku tidak akan berdebat denganmu. Kau hanya perlu tahu bahwa Master Pavilion Dewa Laut masihlah aku. Aku sudah bertanya kepada Yu Hao dan memberitahu dia tentang sekte tubuh. Dia menyatakan keinginannya untuk tetap di Shrek. Tolong kembali. Aku tidak akan menganggap masalah hari ini karena kakakmu. Tapi jika ada waktu berikutnya, atau jika sekte tubuh mencoba skema melawan muridku di masa depan, jangan salahkan aku karena menuntut penjelasan dari sekte tubuhmu secara pribadi."